Kita lanjutkan lagi rapor buruk DPR salah siapa. Komentar masih bisa Anda kirimkan ke Twitter Kompas TV. Hashtagnya adalah rapor DPR. Kita bicara tadi soal kinerja. Bung Misbakun dan Bung Yoga mengatakan kinerja DPR nggak bisa hanya dilihat dari tingkat kehadiran dan produk rancangan undang-undang. Cuman saya mau ingatkan lagi dulu, karena ada yang menarik yang dilakukan oleh anggota DPR waktu itu, membuat lomba stand up komedi. Dan seperti apa anak SMA kalau nggak salah ini, STM itu membuat satu kritikan pada anggota DPR dan dia yang menang. Ini dia. Saya nonton. Ya, aku baru lulus sekolah dan di sekolah aku nih terbilang murid yang nakal. Ya, seperti murid nakal pada umumnya gitu, bolos, tidur di kelas, korupsi duit SPP. Dan setelah lulus aku ikut lomba kritik DPR. Disuruh kritik diri sendiri. Ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Kita ini satu passion, Pak. Satu lifestyle. Pokoknya kalian tuh panutanku lah. Ada juga oknum DPR yang suka tidur waktu rapat. Aku juga suka tidur di kelas. Aku tuh tidur di kelas karena malamnya aku begadang, nongkrong-nongkrong lah teman. Biasa. Ya, DPR ngapain kalau begadang? Ronda. Ya Allah, aku nggak kebayang itu kalau di kampung aku ke rondanya Pak Setnov. Malam-malam Pak Setnov bawa besi panjang buat mukulin tiang listrik. Mana tiang listrik yang dia tabrak lagi. Itu Pak Setnov ngebukin tiang listrik yang dia tabrak, emosi tuh. Ada dasar kamu, gara-gara kamu nih saya benjol. Benjol segede bakpao lagi. Keren banget materi dari stand up komedi anak tadi yang juga jadi pemenang ya Bung Misbakun ya. Pokoknya DPR ini panutan dia lah. Panutan karena sering bolos, sering tidur, ngambil uang SPP. Jadi kita sama passionnya katanya, tapi passion di bidang itu. Bung Yoga, anggota DPR tadi pada ketawa, bahkan Bung Misbakun langsung berdiri tepuk tangan. Kayaknya Bung Misbakun setuju banget dengan ininya ya, materi stand up-nya. Iya. Sebenarnya Bung Misbakun mau bilang, gue banget itu. Ya inilah DPR yang sekarang. Jadi DPR itu adalah merupakan salah satu lembaga negara yang harus dikritik. Tidak boleh tidak dikritik. Setuju. Karena kritik itu Membangun. Kritik itu adalah vitamin bagi DPR untuk memperbaiki diri. Tetapi seluruh lembaga negara kalau dikritik tidak boleh marah. Gitu. Jadi proses untuk melakukan kritisisme ya dari asosiasi, dari masyarakat, dari kelompok-kelompok civil society sangat diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk peningkatan kualitas demokrasi. Betul. Gitu loh. Bung Yoga, Bung Misbakun, kita kembali soal capaian legislasi DPR ya. Apa yang salah sih sebenarnya dengan proses penyusunan legislasi di DPR? Karena ini menunjukkan buat banyak masyarakat menilai bahwa inilah tingkat kemalasan tertinggi dari anggota DPR. Saya tambahkan sedikit. Legislasi itu bukan hanya soal kuantitas loh. Semakin banyak undang-undang dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, maka ada persoalan kualitas legislasi juga. Jadi sudah produknya sedikit yang dibikin, sering juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kuantitasnya sedikit, kualitasnya juga rendah. Jadi membuat undang-undang itu memang sangat panjang prosesnya. Sangat panjang. Dimulai dari naskah akademis, kemudian pembuatan draft RUU, dan dalam proses pembahasan tingkat pertama, tingkat kedua masuk paripurna. Jadi hal-hal yang menyangkut soal materi, ya, kontennya itu harus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR.
Tidak bisa pemerintah saja atau tidak bisa Tadi Bung DPR Yoga saja. sudah menjelaskan ya kan? itu. Tapi menurut Anda, di mana miss-nya? Anggota DPR melihat bahwa ini mitra kerjanya juga belum tentu siap. Miss-nya Ada itu adalah proses yang soal panjang. kontennya, kepentingan. Terkadang di pemerintah sendiri, internal pemerintah juga berbeda kontennya. Atau orang melihat begini, rancangan undang-undang yang penuh air mata itu dilama-lamain. Tapi rancangan undang-undang yang penuh mata air alias komisinya mengalir deras itu bisa cepat dikerjakan. Contohnya seperti apa kalau kita coba perhatikan. Undang-undang yang kebudayaan selesai, itu undang-undang apa? Cepat loh selesai undang-undang kebudayaan, diselesaikan. Undang-undang pengelolaan arsip selesai, diselesaikan oleh DPR. Artinya apa? Narasi yang mengatakan air mata dan mata air ini kan tidak korelatif. Undang-undang minerja apa sampai sekarang belum selesai. Undang-undang perbankan tidak selesai di DPR. Itu kan menyangkut hal yang sangat serius. Dan kalau memang mau ada, saya ingin menyampaikan tadi yang ingin menguatkan yang disampaikan oleh Mas Viva soal bahwa kita butuh kritik. Iya, ada aplikasi DPR Now, kemudian bisa mengcapture mulai rapat dari Komisi 1 sampai Komisi 11 melalui aplikasi itu adalah upaya improvement mengenai bagaimana akses publik untuk bisa mengetahui. Kita dengar di mana miss-nya berarti Bung Donald? Banyak sebenarnya celah dan lubangnya. Pertama harus diakui bahwa DPR dulu dengan sekarang itu berbeda. Orang masuk DPR kadang-kadang sifatnya populis. Tidak punya background secara akademik, secara latar belakang, kemudian karena dia populer dan masuk di DPR. Ketika masuk kemudian fungsinya nggak jelas mau ngapain. Itu terjadi loh di beberapa anggota DPR yang ketika masuk ke DPR. Saya mau bilang ya tidak kompeten karena memang backgroundnya hanya dianggap sebagai vote getter oleh partai politik. Partai politik calonkan dia, penting masuk dulu, terserah bisa kerja atau tidak itu persoalan belakangan. Itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua, secara jumlah memang resesnya makin banyak, 5 kali sekarang dalam 1 tahun. Dibanding dulu reses kalau makin banyak di lapangan artinya kuantitas DPR itu bertemu dengan pemerintah untuk membahas RUU juga makin kurang. Makin berkurang tentunya. Yang kemudian yang kedua memang harus diakui. Fungsi legislasi itu kalau kita pakai pendekatan ketatanegaraan 2 sisi. Ada sisi pemerintah, ada sisi di DPR. Kalau saya melihat memang kecenderungannya di DPR agak cenderung lama. Kenapa? Karena ada begitu banyak faksi politik, 10 fraksi yang harus didengar. Makin banyak fraksi itu yang harus didengar, makin banyak kemudian proses lobby yang akan berjalan. Dan tarik-menarik kepentingan. Kalau menurut Anda, apakah jadi Anda sepakat bahwa ini memang tingkat kemalasannya? Ini menunjukkan tingkat kompetensi dan kemalasan? Ada individu dan ada organisasi yang kemudian kita samar untuk membedakan mana problem personal dan mana problem institusi. Dan itu representasinya pimpinan sesungguhnya. Banyak orang kemudian mengkaitkannya begini, Bung Yoga, Bung Misbakun, silakan nanti saling menanggapi. Tingkat kemalasan itu tidak saja membuat soal undang-undang atau membuat produk legislasi, tetapi juga melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Apa Bung Misbakun, dari Anda sudah berkali-kali menjadi anggota DPR, berapa kali sudah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara? Sendiri. Silakan dicek. Benar, sudah. Sudah saya melaporkan, daftar kekayaan saya laporkan. Itu soal berapa kali dilakukan tinggal ditanyakan sama KPK. Itu. Awal tahun sudah melaporkan dan menjelang akhir tahun sudah diketahui. Saya jawab itu adalah saya sudah melaporkan ke KPK dan silakan dicek ke KPK. Yang pasti saya memastikan saya sudah melaporkan. Bung Yoga juga sudah melaporkan. Sudah selesai, silakan dicek ke KPK dan kita taat azas tertib administrasi. Kalau KPK mengatakan hampir lebih dari 50% anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau harta kekayaan mereka, menurut Anda apa yang terjadi? Memang malas atau ada yang ditutupi? Tanyakan yang belum melaporkan. Karena saya sudah melaporkan. Masing-masing orang kan saya tidak bisa mewakili mereka. Karena mereka masing-masing mempunyai alasan. Dan alasan itu bersifat sangat individual. Jadi saya tidak bisa merepresentasikan mereka. Kalau saya sudah melaporkan, saya bisa menyatakan bahwa saya sudah lapor. Dan saya bisa mendeklarasikan dengan cukup bagus. Di SPT saya juga clear. Bung Farid, kalau lebih dari 50, kenapa? Kalau saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Mas Viva, Mas Misbakun juga bahwa ada alasan-alasan teknis dan politik. Katanya kerja DPR itu bukan hanya bikin undang-undang, bukan hanya rapat dan lain sebagainya, tapi ada kerja politik dan lain sebagainya yang tidak bisa diukur dengan menggunakan absensi atau misalnya capaian legislasi. Tapi ini jadi pertanyaan besar. Dimanapun itu kita pertama ada target kerja.
dimanapun, termasuk DPR. Jadi alasan teknis tadi tidak boleh menyembunyikan yang hal-hal yang sifatnya substansial. Yang kedua, saya ambil contoh bagaimana sikap DPR yang lambat tadi, yang tidak mengerjakan PR-nya tadi, membuat kita harus menanggung rugi. RUU KUHP itu digagas atau dibahas sejak tahun 2014. Sampai sekarang itu belum tuntas. Berapa biaya yang dibahas setiap tahun, yang dikeluarkan oleh negara? 8 miliar rupiah per tahun. Dikali 5 artinya 40 miliar rupiah. Itu uang siapa? Uang kita. Uang Maksudnya yang diambil dari pajak masyarakat. Ini saya tanya, 48 itu dari mana? 40 miliar, ini data dari Formapi. Bahwa setiap tahun anggaran pembahasan RUU KUHP itu adalah 8 miliar rupiah. Satu undang-undang itu ada anggarannya sendiri, silakan dicek. Nggak bisa di carry forward, Mas. Nah, kita masyarakat menanggung beban dari apa yang tidak dikerjakan oleh DPR. Saya mau ingin menjelaskan, satu undang-undang itu tidak kemudian karena tahunnya berubah terus kemudian enggak. Satu undang-undang itu ya satu undang-undang ini, tidak kemudian carry forward biayanya dibawa lompat-lompat. Hanya tadi memang Bung Andi meraise isu ini. Jadi gini, contoh Prof. Ladi yang terus-menerus jadi tim ahli untuk RUU KUHP memang mengeluhkan lama sekali RUU KUHP ini dibahas. DPR sudah mau memutuskan, tapi pemerintahnya masih menahan. Kita tanyakan sama pemerintah, DPR selesai, ada rumusan yang pemerintah belum mau menyetujui. Terus kita mau apain? Kalau pemerintahnya belum mau titik lambatnya di pemerintah, di eksekutif, bukan di DPR. Jelas itu clear kalau undang-undang KUHP. Di pemerintahnya Pak Jokowi maksudnya Bung Misbakun. Bukan, di pembahasan ini. Loh, bukan. Saya ingin mengatakan ada pembahasan yang pemerintah, ada hal-hal yang pemerintah belum menyetujui. Dan itu ya pemerintah sekarang ya pemerintahnya Pak Yasona Lawli ini, Menkumhamnya. Saya ingin menyampaikan satu hal yang paling utama. Target legislasi itu adalah proses pembentukan undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Oke, Bung Andi. Jadi ada yang ingin dikatakan target eksekutif memainkan peran yang penting juga untuk keterlambatan. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga ide kalau soal kemudian ini. Ada peranan eksekutif target produksi itu nggak ada. Target kerja itu apa? Kita ini bukan mesin produksi seperti orang kerja di pabrik. Oke, kita dengar dulu Bung Andi. Ini berat, itu ya? Menunjukkan rendahnya pemahaman mereka tentang proses politik. Lucu juga. Menurut saya sangat lucu. Bagaimana mungkin orang-orang yang kita angkat sebagai wakil rakyat ini bekerja tanpa sebuah target yang jelas? Apa yang disampaikan oleh Mas Misbakun, apa yang disampaikan oleh Mas Viva tadi tidak bisa membuat kita semua jelas ngapain kerja DPR. Sekarang apa? Ada masalah legislasi yang lambat, dilempar kesalahan pemerintah. Ada soal absensi, dibilang kita kerja politik. Jadi apa kerjaan DPR? Itu pertanyaan yang sangat legit, pertanyaan sah dari masyarakat. Jadi, karena DPR bagaimanapun itu adalah satu hal yang menjadi banyak pertanyaan orang. Itu yang menyebabkan banyak orang tidak percaya kepada DPR, tidak percaya kepada jangan-jangan acara stand up tadi diisi juga sebagai salah satu kerja, absennya di situ. Jadi bukan, jadi DPR itu ada lembaga politik, Mbak Rosi ya. Jadi memang lembaga politik ada ukuran-ukuran kuantitatif juga, legislasi per tahun berapa, dari prolegnas yang sudah diselesaikan berapa. Kalau kemudian ada kendala, ya kita tengoklah gitu, kendalanya itu apakah di DPR atau di pemerintah. Jadi fair gitu loh, fair gitu. Nah, yang kedua, partai politik itu buruk apa tidak tergantung pada rakyat gitu. Kalau bagi PAN sih ya PSI tidak akan mengganggu tidur siangnya PAN. Gitu. Tidak akan mengganggu, sama sekali tidak mengganggu. Karena satu dari sisi jumlah caleg juga jadi masalah ya, masih sedikit. Jadi gini, jadi kalau misalnya intinya Mbak Rosi, bahwa intinya ini adalah merupakan bagian dari proses politik karena DPR adalah lembaga politik ya. Ini lucu, pernyataan Mas Viva tadi bahwa baik buruknya partai politik itu adalah tergantung rakyat. Loh, yang buruk partai politik kok rakyat lagi yang disalahkan? Kalau masalah persepsi ini publik, salah sangka lagi. Persepsi publik tidak Mas, begitu. Persepsi publik saat ini, cek semua lembaga survei, partai politik dan DPR itu adalah dua lembaga terbawah di dalam pandangan masyarakat yang dianggap kinerjanya paling buruk. Jadi bagaimana mungkin kalau misalnya masyarakat sudah menganggap Anda mendirikan partai politik. Justru PSI itu berdiri untuk mengganti anggota-anggota DPR yang sekarang yang kinerjanya sangat kita lihat saja Mbak Rosi. Itu gunanya PSI berdiri. Proses legitimasi politik, partai politik mana yang lolos parliamentary threshold, mana yang tidak lolos parliamentary threshold. Gitu. Tawarannya PSI Survei Kompas sudah membuktikan ini belum hari hanya
PSI tidak lolos. Dan tidak hari ini Mas, Carta Politika baru merilis survei, posisi PSI ada di 2,2 dengan margin of error 2,2 juga. Jadi kami optimis Ya, akan nanti lolos itu kita lihat, 4%. kita lihat Jadi ya. Anda pernyataan Karena Anda dari juga sisi jumlah caleg-calegnya juga masih sedikit sekali untuk tingkat kabupaten. Sekarang kita kota, akan provinsi, dan bertanya. di Kita PSI. kita ya akan bagus bertanya. percaya sama survei, nggak bikin survei sendiri yang membuat dia lolos atau dibikin 10% begitu. Kita patut bertanya, apakah kita masih bisa berharap pada DPR di masa yang akan datang? Kami kembali saat lagi.